الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Ruslani yang ada di kota Tegal. Atensi beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahmi, salam kenal Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri. Memang sehubungan dengan menjelang bulan suci Ramadan tiba, kami memang harus benar-benar bersih Bung Jepri ya. Beberapa bulan yang lalu Bung Jepri, ini sebelum saya melakukan hal-hal yang baik, katakanlah menjelang bulan suci Ramadan kita harus berbenah diri Bung Jepri ya. Namun saya perlu membicarakan sebelum bulan suci Ramadan tiba Bung Jepri. Jadi 1 bulan yang lalu saya itu dapat kiriman kurang lebih 1 minggu setiap tengah malam berbau kemenyan Bung Jepri. Setelah 1 minggu ada kejadian aneh, kiriman misterius, yaitu di depan pintu tengah malam. Kebetulan saya sedang keluar, ada sosok kayak semacam kiriman ayam yang sudah terpotong dibungkus rapat. Begitu saya buka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, kiriman apakah ini? Begitu saya buka, ternyata Bung Jepri, ayam kondisi sudah terpotong, ayam hitam, termasuk ada beberapa bunga. Nah, disinilah Bung Jepri yang membuat kami khawatir untuk keluarga. Memang sampai saat ini soal masalah kiriman misterius tidak saya bicarakan kepada orang rumah, takutnya mereka ketakutan. Saya bungkus rapat-rapat Bung Jepri sebisa saya, karena saya orang awam. Saya kebumikan kurang lebih 1,5 meter di belakang rumah agar keluarga saya tidak mengetahui. Yang dikhawatirkan mereka nanti was-was dan tidak tenang jiwanya. Saya cukup berdoa saja apa yang saya bisa di hadapan Allah Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Apa yang dimaksud semua itu? Yang pertama adalah bau kemenyan dalam 1 minggu. Setelah 1 minggu ternyata ada kiriman misterius di depan pintu, yaitu 1 hewan ayam hitam dalam kondisi sudah terpotong dibungkus rapat dan beberapa bunga yang ada di situ. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Mungkin ada solusinya yang seperti apa, alangkah baiknya untuk penolak-penolak itu Bung Jepri. Terima kasih atas semuanya. Atas saya Ruslani dari Tegal. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Ruslani yang ada di Tegal, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada atensi saudara Ruslani yang baru saja saya bacakan, itu tidak lepas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan ingin meneluh salah satu orang yang ada di rumah Anda. Barangkali Anda sendiri orangnya. Alhasil alhamdulillah Anda yang mengetahui lebih awal, bahkan hingga sampai kiriman misterius pun Anda yang mengetahui. Kembali lagi kepada saudara Ruslani. Sekalipun kita orang awam ya, hal-hal gitu memang hanya orang tertentu yang memahami adanya. Seandainya ada kejadian yang pertama bau kemenyan hingga sampai 1 minggu berturut-turut, bahkan jamnya yang sama,
hampir setiap malam dalam 1 minggu tengah malam ya. Lebih baik Anda tawasul ya, berkepanjangan zikir malam, sebelum tengah malam mandi besar dan sholat 2 rakaat taubatan nasuha. Dilanjutkan dengan sholat hajat dan witir nanti sambil nunggu sholat 3/4 malam yaitu tahajud. Anda amalkan suratul Fatihah ya. Kalau bisa, karena ini kejadian sudah berlalu, usahakan amalkan 3 hari 3 malam sambil puasa sunnah sebelum bulan suci Ramadan tiba, yaitu suratul Fatihah 1111 dan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 dibaca 65, ayat kursi 65 dan surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 65. Nanti disiapkan air doa dari awal ya, nggak sampai 3 hari. Air doa yang banyak boleh, gunanya nanti buat minum sama nyipretin lingkup rumah Anda baik luar maupun dalam, dengan satu niat setelah Anda wiridan semampunya Anda ya, hari pertama, kedua, ketiga, yang penting udah kelar sambil puasa sunnah. Dengan lagi Allah, saya niatkan Engkau apapun yang terjadi, apakah kemenyan maupun kiriman misterius, ini semua karena Engkau. Hanya Engkaulah kami menyembahnya, Engkaulah kami mohon. Apabila ada sesuatu yang janggal dengan niat jahat ya Allah, singkirkan dari rumah kami, lindungilah kami sekeluarga termasuk harta kami, jauhkan dari segala kejahatan kezaliman. Tujuan kami untuk memagar ada siapapun yang berniat jahat, mudah-mudahan Engkau selalu melindungi kami, dijauhkan dari hal-hal kejahatan yang ada, baik berupa teluh maupun apa saja yang ada yang berniat jahat. Lindungilah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lindungilah kami sekeluarga, lindungilah kami jiwa kami, dan termasuk harta kami, seperti itu ya. Lantas Anda bacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim di air tersebut. Anda minum sekeluarga dan cipretin ke seluruh rumah di dalam maupun di luar sambil membaca sholawatan boleh, tasbih boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar, keliling dalam rumah maupun di luar rumah ya, sambil baca itu sampai kelar. Dan kalau bisa setelah 3 hari, sekalipun Anda sudah selesai melaksanakan amalan tersebut, tetap diamalkan walaupun jumlahnya bebas, semampunya Anda saja, sambil tetap menyiapkan air doa, cipretin tiap hari. Usahakan menjelang subuh dan menjelang maghrib Anda sudah membuat air doa tersebut, cipretin seputar rumah dalam maupun luar, insya Allah akan aman. Dan usahakan Anda terjaga ya, salat malam habis isya kalau bisa tidur dulu, nanti sebelum tengah malam bangun, niat mandi besar, lantas dilanjutkan sholat yang seperti saya katakan tadi, terus dan terus, jangan pernah lengah. Hal-hal begitu selalu mencari kelengahan kita. Dan kalau mau istirahat, bacalah surat Fatihah, ayat kursi ya, termasuk surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110, itu sebagai amalan ilmu pamungkas sebetulnya ya. Ya Allah, saya niatkan Engkau ingin istirahat, jagalah hamba-Mu hingga sampai sebelum tengah malam saya sudah terbangun, agar dapat bisa melaksanakan sholat malam dan zikir malam berkepanjangan, seperti itu ya. Dan termasuk yang terakhir bacanya itu bacaan sholat, bacaan doa tidur ya, Allahumma ahya wa bismika amut, dibaca 3 kali setelah baca surat Fatihah, ayat kursi, termasuk surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 ya. Insya Allah akan aman. Dan keluarganya tolong dipandu agar dapat mengamalkan doa-doa tersebut. Insya Allah akan hafal. Kalau sudah sering diamalkan akan hafal di luar kepala ya. Yang pertama, kalau ada keganjilan, bacalah surat Al-Kahfi dari 107 sampai 110 ya. Bacalah itu. Niat karena Allah, insya Allah akan aman. Demikianlah saudara Ruslani yang ada di Tegal, mudah-mudahan Anda puas dan asal solusi dari saya. Dan yang kedua tadi ya, maaf, masalah ayam yang Anda kebumikan, nanti air doa itu kalau memang sudah dikebumikan, Anda sirakkan di atas di mana Anda mengebumikan ayam tersebut. Dengan niat, ya Allah, saya ingin
menyiram kiriman misterius ini. Apabila memang ini tujuannya negatif, leburlah, menyatu, ditelan bumi, jauhkan segala hal negatif buat kami sekeluarga, tetap dalam lindunganmu ya Allah, gitu. Begitu saja. Lantas Anda baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ditambah dengan surat Al-Kahfi di 107 sampai 110 ya. Lantas tiupkan ke air tersebut sambil membaca. Setelah itu sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, disiramkan ke situ semuanya. Misalnya satu botol ukuran 60 ml ya, siramkan ke tanah tersebut yang terdapat Anda mengebumikan, yaitu kiriman misterius, yaitu berupa ayam seperti itu ya. Insya Allah akan aman ya. Demikian saudara Ruslani, mudah-mudahan Anda jelas dan puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Karena waktu sudah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik dalam penyampaian, baik sengaja atau tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.